Malam itu, Engkong tidak tidur. Ia duduk di kursi, menatap panci soto yang masih mengepul, memikirkan pilihan yang harus ia buat. Bayangan yang selama ini menghantui dapurnya semakin jelas. Kadang, ia melihat sosak-sosak samar berdiri di sudut, mengawasinya, menunggu keputusan yang akan ia ambil. Rasa takut dan keserakahan bercampur menjadi satu. Engkong menatap sekeliling warung barunya dengan rasa campur aduk. Warung soto Betawi itu masih sederhana. Meja kayu lusuh, kursi plastik yang berderet, dan dinding yang hanya dicat seadanya. Lampu neon yang menggantung dari lenggit-lenggit menimbulkan cahaya temaram yang membuat ruangan terasa hangat. Meski tetap sederhana, ia menghela napas, menatap kota Jakarta yang malam itu masih ramai dengan kendaraan. Jalanan yang basah karena hujan sore tadi memantulkan lampu-lampu jalan, membuat suasana semakin hidup. Ia merasa sedikit lega karena setidaknya ada harapan baru, walau jantungnya masih berdebar. Beberapa hari pertama membuka warung, pelanggan nyaris tidak ada. Engkong hanya duduk di balik meja, menatap panci soto yang masih panas, berharap ada orang yang datang. Ia menghela napas lagi, mencoba menyemangati diri sendiri. Sabar, Engkong. Rezeki gak selalu datang cepat, gumamnya lirih, meneguk air teh hangat yang sudah dingin. Bau kaldu yang mengepul dari panci terasa menenangkan, namun hatinya masih gelisah. Malam itu, ketika Engkong sedang membersihkan meja dan mengelap lantai, seorang pria tua muncul tiba-tiba di depan warung. Pria itu berpakaian lusuh, wajahnya keriput, dan matanya terlihat tajam namun menyimpan rahasia yang sulit dipahami. Engkong, suara pria itu serak, namun tegas. Kau ingin warungmu ramai, kan? Engkong terkejut, hampir menjatuhkan lap kain di tangannya. Siapa? Siapa Anda? Tanyanya dengan hati-hati. Pria tua itu tersenyum tipis. Aku hanya penjual resep. Sesuatu yang bisa membuat soto Betawimu jadi istimewa. Tapi ingat, keberkahan itu tak datang tanpa harga. Ia menyerahkan sebuah buku kecil, kulitnya lusuh dan bau apel. Engkong membuka buku itu dan melihat resip-resip yang tampak biasa. Namun ada katitan-katitan aneh di tepinya, seolah menuntun pembacanya ke rahasia tertentu. Keesokan harinya, keajaiban mulai terjadi. Warung yang biasanya sepi, tiba-tiba dipenuhi orang. Bau soto yang dimasak Engkong tersebar ke jalan, mengundang siapa saja yang lewat. Orang-orang mulai antre, saling berebut kursi, dan semua memuji rasa sotonya yang luar biasa gurih dan kaya. Rempah, Engkong hampir tidak percaya. Ia tersenyum lebar sambil mengangkat panci besar, melayani pelanggan satu persatu dengan cekatan. Setiap kali orang memuji rasanya, hatinya berbunga-bunga. Ini luar biasa, bisiknya dalam hati. Namun, malam itu ketika Engkong menutup warung dan membersihkan piring serta gelas yang berserakan, ia mulai merasakan hal yang aneh. Suara pelan seperti bisikan datang dari sudut dapur. Awalnya ia mengira itu hanya angin atau gema dari jalan. Tapi bisikan itu terus terdengar, semakin jelas, seolah menyapanya. Engkong, Engkong. Suara itu lirih, namun menusuk telinga. Ia menegakkan badan, menatap sekeliling, namun tidak ada siapapun di sana. Hati Engkong berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berkata bahwa itu hanya imajinasinya. Tiba-tiba, bayangan gelap melintas di ujung matanya. Di sudut dapur, Engkong menoleh cepat, namun ketika ia melihat lagi, bayangan itu hilang. Rasa penasaran dan takut
bercampur menjadi satu. Ia menepuk punggungnya sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya normal. Tapi perasaan aneh itu terus menggantung di udara. Lampu neon berkedip sebentar, membuat bayangan-bayangan di dinding seakan menari-nari. Engkong menelan ludah dan mengunci pintu warung. Malam itu ia tidur dengan mata setengah terpejam. Terbayang bayangan yang bergerak di dapur. Hari-hari berikutnya, warung Engkong semakin ramai. Orang-orang mulai mengenalnya. Bahkan, ada yang datang Jojo hanya untuk mencicipi sotonya. Keuntungan meningkat pesat. Hingga Engkong mulai memikirkan kemungkinan membuka cabang. Tetapi di balik kebahagiaan itu, bisikan dan bayangan terus menghantui malamnya. Kadang ketika ia memasak sendiri di malam hari, aroma kaldu terasa aneh. Seperti campuran sesuatu yang tidak seharusnya ada. Panci-panci bergetar ringan, seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan jalanan sepi, Engkong duduk di kursi belakang warung sambil memandangi panci soto yang masih mengepul. Bisikan itu kembali, lebih jelas dan lebih dekat. Engkong, kau menikmati keberkahan ini, tapi kau harus membayar. Engkong menegang. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke semua sudut warung, tapi hanya gelap dan hujan di luar. Mencoba menutup telinga, tetapi suara itu tetap ada. Menembus kepalanya, Engkong menyadari sesuatu. Keberhasilan warungnya ini tidak semata-mata karena kerja keras atau resep biasa. Ada sesuatu yang datang bersamaan dengan resep itu, sesuatu yang tak kasat mata, yang menuntut perhatian dan rasa takut. Malam itu, ia duduk termenung, menatap lampu yang berkedip, dan untuk pertama kalinya merasa bahwa keberkahan ini datang dengan harga yang tak ia mengerti. Sepenuhnya, ia tahu malam-malam berikutnya akan jauh lebih panjang dan lebih gelap dari malam ini, dan warung yang baru dibukanya mungkin akan menjadi saksi dari hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa minggu, warung soto Betawi Engkong benar-benar menjadi pusat perhatian. Setiap malam, antrean panjang memenuhi trotoar, dan aroma soto yang kaya rempah menyebar hingga jalanan di sekitarnya. Orang-orang datang dari berbagai daerah. Sebagian bahkan menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi soto legendaris Engkong. Uang mengalir deras. Keuntungan yang didapat jauh melebihi yang pernah ia bayangkan. Engkong tersenyum setiap kali melihat meja penuh pelanggan. Hoti kesilnya merasa bangga dan puas. Ia bahkan mulai membayangkan membuka cabang, membeli kendaraan baru, dan menata hidupnya dengan lebih nyaman. Namun, di balik keberhasilan itu, ada sesuatu yang berbeda. Malam demi malam, bisikan yang pernah ia dengar semakin nyata. Kadang terdengar seperti suara napas berat di belakangnya, kadang seperti suara orang tua yang berbisik memanggil namanya. Awalnya ia mengabaikannya, menganggap itu akibat stres dan lelah bekerja. Tapi rasa takut semakin sulit ditahan. Panci yang biasa ia gunakan untuk merebus daging sapi terkadang bergetar sendiri. Bahkan ada aroma amis yang menusuk hidung meski semua bahan sudah segar. Lampu neon yang sebelumnya berkedip sesekali, kini sering berkedip cepat tanpa alasan, menimbulkan beanggen-beanggen yang tampak menari di dinding. Engkong mulai merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan lagi. Saat malam tiba dan warung sudah kosong, ia terkadang menemukan jejak aneh di dapur. Sayatan kecil di lantai yang tidak ia buat, tulang-tulang kecil yang tidak dikenalnya, dan noda darah tipis yang mengering di sudut panci. Ia mencoba membersihkan semuanya, tetapi esok harinya
Tanda-tanda itu selalu muncul kembali, seolah ada tangan tak terlihat yang bermain-main dengan dapur warungnya. Perasaan lega yang dulu ia rasakan berubah menjadi ketegangan yang terus menghantui. Suatu malam, setelah menutup warung dan membersihkan meja, Engkong duduk termenung di kursi belakang. Hujan turun deras di luar, menciptakan bunyi ritmis di atap. Seng, ia menatap panci soto yang masih mengepul, berharap bisa menenangkan pikirannya. Tapi aroma kaldu malam itu terasa aneh, lebih pekat dan menyengat, seperti campuran sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bisikan itu datang lagi, lebih jelas dan lebih dekat. Engkong, kau menikmati keberkahan ini, tapi kau harus membayar. Suara itu bukan hanya terdengar di telinganya, tapi seperti menusuk langsung ke dalam kepalanya. Engkong menoleh ke sekeliling, mencoba memastikan tidak ada siapapun di warung. Tapi ruangan kosong, hanya lampu yang berkedip dan bayangan meja, serta kursi yang menari-nari di dinding. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa dingin menembus seluruh tubuh. Sejak malam itu, ia mulai memperhatikan hal-hal aneh yang sebelumnya tak ia sadari. Pelanggan tertentu yang datang selalu menatapnya aneh. Beberapa seperti tersenyum penuh rahasia. Bahkan ada yang menatap lurus ke matanya tanpa berkedip. Beberapa malam, Engkong melihat bayangan samar melintas di sudut mata. Cepat sekali, sehingga sulit ditangkap pandangan. Tapi cukup untuk membuatnya merinding. Ia mencoba berbicara dengan tetangga, berharap ada yang bisa memberikan penjelasan rasional. Namun, semua orang hanya mengagumi keberhasilannya, menyanjung sotonya, dan tak ada yang memperhatikan hal-hal ganjil di sekitar warung. Engkong mulai menyadari bahwa keberkahan warungnya ini bukan semata hasil kerja keras atau resep ajaib. Sesuatu yang datang bersama resep itu sesuatu yang gelap, diam-diam menuntut perhatian dan rasa takutnya. Malam berikutnya, Engkong mengalami kejadian yang membuatnya semakin takut. Saat ia menyiapkan soto seorang diri, panci besar tiba-tiba terguncang hebat. Air mendidih tumpah ke lantai. Bau amis yang tajam menyeruak membuatnya mual. Ia menoleh ke dapur, dan di sudut ruangan terlihat bayangan gelap seperti sosok manusia yang menatap lurus ke arahnya. Engkong terpaku. Keringat dingin menetes di dahi. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap. Ia menahan napas takut membuat gerakan apapun. Ketika lampu berkedip, sosok itu hilang. Tetapi perasaan teror tetap ada. Hari-hari berikutnya, Engkong mencoba menenangkan diri dengan bekerja lebih keras, berharap kesibukan akan mengalihkan rasa takutnya. Tapi teror itu semakin nyata. Kadang ia mendengar langkah-langkah di lantai atas rumahnya, padahal rumah itu kosong. Kadang alat-alat dapur bergerak sendiri, sendok dan garpu berjatuhan tanpa ada yang menyentuh. Bahkan pelayan yang ia pekerjakan mulai mengeluh melihat bayangan-bayangan aneh dan suara-suara yang tidak bisa mereka jelaskan. Engkong semakin sadar keberhasilan yang ia dapat bukan tanpa konsekuensi. Malam itu, ia duduk sendiri di belakang warung, menatap hujan yang membasahi jalanan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut akan warungnya sendiri. Soto Betawi yang dulu membuatnya bangga, kini menjadi simbol keberkahan yang mengerikan. Setiap sendok yang disajikan membawa bayangan rahasia yang menunggu untuk menagih harga. Engkong tahu, ia telah membuka pintu pada sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Sesuatu yang akan terus mengikutinya, menuntut, dan mungkin suatu hari akan menelan dirinya. Dengan mata yang masih menatap panci yang mengepul, Engkong menelan ludah dan bergumam pelan. Apa yang sudah aku lakukan? Hujan malam itu
seolah menambah kesunyian, menyelimuti warung dan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa malam-malam berikutnya akan jauh lebih panjang, lebih gelap, dan lebih menyeramkan. Keberkahan yang ia nikmati kini menjadi beban bayongan jelop yang membayanginya setiap saat. Dan ia sadar, cerita warung soto Betawinya baru saja dimulai. Tapi kengerian yang mengikutinya belum akan berakhir. Malam itu, Engkong menutup warung lebih lambat dari biasanya. Hujan deras masih membasahi jalanan. Suara rintiknya menimpa atap seng warung dengan irama yang hampir seperti ketukan jam yang menghitung waktu. Ia duduk di kursi belakang, mengelap meja, namun pikirannya tak tenang. Bayangan-bayangan aneh dan bisikan malam sebelumnya masih menghantuinya. Hatinya berdebar kencang, tapi ia mencoba menenangkan diri. Berkata dalam hati bahwa semua itu hanyalah imajinasinya. Tiba-tiba dari sudut dapur yang gelap terdengar suara langkah. Engkong menoleh cepat. Jantungnya langsung melonjak. Seorang pria muncul dari bayangan sosok yang sama dengan yang memberinya buku resep beberapa minggu lalu. Wajahnya keriput. Matanya menyala tajam di bawah cahaya lampu yang berkedip. Engkong. Suara pria itu serak namun tegas. Kau menikmati keberkahan warungmu, bukan? Engkong terdiam. Tak mampu menjawab, hanya menatap sosok misterius itu. Pria tua itu melangkah mendekat. Aroma tubuhnya yang lembab dan hangat menyeruak. Keberkahan itu tidak datang begitu saja. Lanjutnya, ada harga yang harus dibayar. Kau ingin warungmu terus ramai, bukan? Engkong mengangguk perlahan. Hatinya berdebar. Ia ingin menolak, tapi kata-kata pria itu terlalu kuat. Menembus pikirannya. Aku hanya memberimu pilihan, kata pria itu. Menatap lurus ke mata Engkong. Tumbal pertama harus diberikan. Kau bisa memilih sendiri, manusia atau hewan. Tapi ingat, jangan salah pilih. Jika salah, konsekuensinya lebih besar daripada yang kau bayangkan. Engkong terpaku. Kata tumbal membuat darahnya berdesir. Ia merasa moel. Keringat dingin menetes di pelipis. Tumbal, maksudmu? Suaranya serak. Pria tua itu hanya tersenyum tipis tanpa menjawab langsung selama beberapa menit. Engkong hanya menatap panci soto di depannya, merasakan ketegangan yang menyesakkan dada. Ia memikirkan semua keberhasilan yang diraihnya warung yang selalu ramai, uang yang mengalir deras, pelanggan yang memuji tanpa henti. Semua itu terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan sekarang, di hadapannya, konsekuensi dari keberhasilan itu muncul dengan jelas. Ia harus membayar harga yang mengerikan. Pria tua itu membungkuk, menyerahkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu gelap. Di dalam kotak ini ada petunjuk, katanya. Engkong, pilihlah dengan hati-hati. Tumbal pertama menentukan semua yang akan terjadi selanjutnya. Jangan sampai kau menyesal. Engkong membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda aneh. Bulu hitam yang tampak seperti bulu hewan yang belum pernah ia lihat. Beberapa potongan kecil tulang yang tak ia kenali. Dan selembar kertas yang bertuliskan instruksi dalam bahasa yang tampak kuno. Ia membaca dengan hati-hati, tapi kata-kata itu terasa asing dan menakutkan. Berikan sesuatu yang hidup dan ikuti ritusnya. Bunyi salah satu kalimat. Engkong menelan ludah. Hatinya bergolak. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Pilihan moralnya diuji untuk pertama kali. Mengikuti permintaan gelap itu dan mempertahankan warung, atau menolak dan kehilangan semua keberhasilan yang telah ia raih. Malam itu, Engkong tidak tidur. Ia duduk di kursi,
menatap panci soto yang masih mengepul, memikirkan pilihan yang harus ia buat. Bayangan yang selama ini menghantui dapurnya semakin jelas. Kadang, ia melihat sosok-sosok samar berdiri di sudut, mengawasinya, menunggu keputusan yang akan ia ambil. Rasa takut dan keserakahan bercampur menjadi satu. Ia ingin menolak, tapi sebagian lain dari dirinya tergoda oleh kekayaan dan keberhasilan yang sudah ia rasakan hari berikutnya. Pelanggan mulai berdatangan seperti biasa, namun Engkong merasa matanya terus mencari bayangan yang sama dari malam. Sebelumnya, ia merasa tidak sendirian. Ketika ia menyiapkan soto, sendok dan panci bergetar ringan, seolah ada tangan tak terlihat yang mengamati gerakannya. Suara lengkelangka kecil terdengar di lantai, meski warung kosong. Engkong menelan ludah, menutup pintu dapur, dan mencoba fokus melayani pelanggan. Tetapi, ketenangan itu hanya semu. Malam berikutnya, pria tua itu muncul lagi. Kali ini, membawa dupa yang menyala dan suara mantra yang samar. Engkong, katanya, tidak ada jalan lain. Tumbal pertama harus diberikan. Pilihan yang tepat akan membuat warungmu aman dan ramai. Pilihan yang salah akan menimbulkan kehancuran. Engkong merasa jantungnya seperti berhenti. Ia tahu malam itu adalah titik balik. Jika ia menyerah, ia harus menghadapi kengerian yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Engkong menghela napas panjang. Ia menatap panci soto yang masih mengepul. Aroma rempahnya seolah menenangkan. Tapi hatinya masih dipenuhi ketegangan. Ia sadar bahwa keberhasilan yang ia nikmati selama ini bukan semata-mata hadiah ada kekuatan gelap yang mengintai, menunggu saat ia lemah atau tergoda. Bayangan, bisik, dan sosok misterius itu menjadi pengingat bahwa setiap keberkahan selalu dibayar, dan harga pertama yang harus dibayar adalah tumbal pertama. Malam itu, Engkong duduk termenung di kursi belakang, menatap hujan yang membasahi jalanan, merasakan dingin yang menembus hingga ke tulang. Ia tahu keputusan besar akan datang segera, dan tidak ada jalan mundur. Warung soto Betawinya, yang dulu menjadi sumber kebanggaan, kini menjadi pusat dilema moral dan kengerian. Ia merasakan ketegangan yang menyesakkan, dan untuk pertama kalinya, rasa takut bukan hanya bayangan semu itu nyata, menunggu untuk menagih harga yang belum ia bayarkan. Sejak malam itu, Engkong tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali lampu warung padam sesaat, atau angin menyapu pintu terbuka sedikit, ia merasa ada sesuatu yang mengintai di sudut mata. Bayangan itu selalu muncul di tempat yang sama, di dekat panci besar. Tempat ia merebus soto selalu samar, selalu bergerak cepat, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Setiap malam, sebelum menutup warung, ia selalu menatap dapur dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang bergerak. Tetapi semakin ia menatap, semakin jelas bayangan itu hadir. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pergi, hujan deras membasahi jalanan, dan suasana menjadi senyap. Engkong duduk di kursi belakang warung, mengelap meja dengan gerakan perlahan, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bayangan itu muncul lebih nyata dari sebelumnya. Kali ini, ia melihat sosok samar berdiri di sudut dapur, tinggi, berbalut kegelapan yang seakan menelan cahaya lampu neon. Matanya seperti menyala, menatap lurus ke arah Engkong. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup cepat. Ia ingin bergerak, tapi kakinya terasa kaku, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap. Tapi hadirinannya begitu kuat, sehingga Engkong merasa udara di sekelilingnya menjadi dingin, menusuk tulang. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ini pasti cuma lelah.
imajinasi, gumamnya lirih. Tapi bisikan itu datang lagi, samar tapi jelas, memenuhi ruangan. "Engkong, waktumu hampir habis." Suara itu terdengar dari arah bayangan, tapi juga seakan menembus kepalanya langsung. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai terjadi lebih sering. Panci-panci bergetar sendiri saat ia memasak. Sendok dan garpu jatuh tanpa disentuh. Dan aroma amis yang tidak wajar menyelimuti dapur. Kadang Engkong melihat bayangan bergerak cepat melintas di antara kursi dan meja, tapi begitu ia menoleh, lagi tidak ada siapapun. Pelanggan yang datang pun kadang menatapnya aneh. Ada yang tersenyum sinis, seolah tahu rahasia yang Engkong sembunyikan. Suatu malam, ia menemukan hal yang membuatnya semakin panik. Ketika ia menyiapkan soto, cermin kecil di dinding dapur memantulkan bayangan yang tidak sesuai dengan benda di ruangan. Sosok samar itu muncul di cermin, menatap lurus ke arahnya. Tapi ketika Engkong menoleh ke belakang, dapur kosong. Ia terdiam, keringat dingin menetes di pelipisnya. Apa yang terjadi padaku?" gumamnya. Ia merasakan ketakutan yang lebih nyata daripada sebelumnya. Bukan sekadar bayangan, tapi seolah ada kehidupan di balik kegelapan itu. Malam lain, ketika Engkong membersihkan meja, bayangan itu muncul di pojok dapur dengan sosok yang lebih jelas. Kali ini ia melihat wajah samar dengan mata putih yang menatap langsung ke dirinya. Sosok itu seakan tersenyum tipis, dan Engkong merasa tubuhnya membeku. Napasnya terhenti, jantungnya berdetak kencang. Setiap kali ia mengalihkan pandangan, bayangan itu bergerak mengikuti, selalu ada di sudut mata, selalu membuatnya merasa diawasi. Kengerian semakin nyata ketika Engkong mulai mendengar suara-suara lain di warung. Terkadang terdengar suara langkah kaki kecil, suara bisikan yang mengulang namanya, atau tawa samar yang bergema di dinding. Semua itu membuatnya tidak nyaman. Bahkan pelayan yang ia pekerjakan mulai mengeluh. Mereka melihat bayangan bergerak sendiri, peralatan dapur yang terlempar, dan aroma amis yang menusuk hidung. Engkong tahu, keberhasilan warungnya kini datang dengan harga yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Suatu malam, hujan deras di luar membuat jalanan sepi. Engkong duduk di kursi belakang, menatap panci soto yang masih mengepul. Ia merasa ada sesuatu yang menempel di bahunya. Meski ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Bayangan itu muncul lagi, lebih nyata, lebih menyeramkan. Kali ini, sosok itu tampak lebih dekat, seolah menunggu keputusan Engkong. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi saat membuka kembali, sosok itu sudah ada tepat di depannya, menatap dengan mata putih penuh misteri. Engkong merasakan ketegangan yang semakin menekan. Ia sadar bahwa keberkahan warungnya tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Dan malam demi malam, bayangan itu menjadi pengingat yang tak bisa dihindari. Tidak ada tempat aman di warungnya sendiri. Bahkan ketika ia mencoba tidur, bayangan itu hadir dalam mimpi, menatap lurus ke wajahnya, menyentuh ketakutannya, membuatnya terjaga hingga subuh. Hari-hari berikutnya, Engkong mulai mempertanyakan semua yang ia lakukan. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran antara keserakahan dan ketakutan. Setiap sendok soto yang ia sajikan membawa keberhasilan, tetapi juga bayangan yang semakin menakutkan. Bayangan itu seakan menunggu sesuatu yang akan datang jika Engkong tidak segera mengambil keputusan. Malam itu, duduk sendirian di belakang warung, Engkong tahu bahwa ia telah memasuki dunia yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ayah bayangkan.
Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa keberhasilan bisa menjadi kutukan. Dan bayangan itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Engkong semakin gelisah. Bayangan yang menghantuinya di malam-malam sebelumnya tidak hanya muncul sesekali, tetapi kini mengikuti setiap langkahnya. Kadang ia mendengar suara bisikan samar dari dapur. Kadang suara tawa yang aneh. Dan beberapa malam terakhir, suara itu terdengar seperti memanggil namanya dengan nada mengejek. Ia mencoba tetap fokus pada warung, melayani pelanggan dengan senyum tipis. Tetapi jantungnya selalu berdegup cepat. Keberhasilan warung soto Bitawinaya kini membawa ketakutan yang tak tertahankan. Suatu malam, seorang pelanggan tetap, Pak Hadi, datang lebih malam dari biasanya. Pak Hadi, pria parubaya yang ramah, selalu menikmati seporsi soto engkong dan segelas teh hangat. Malam itu, hujan turun deras dan jalanan sepi. Engkong merasa ada sesuatu yang salah saat Pak Hadi masuk. Mata Pak Hadi tampak kosong, gerakannya lambat, seolah tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang tak tampak. Selamat malam, Pak Hadi. Mau seporsi soto panas? Tanya Engkong. Suaranya terdengar tegang. Pak Hadi hanya mengangguk pelan dan duduk di meja paling sudut, menatap lurus ke Engkong tanpa berkedip. Engkong mulai merasa terhimpit. Ketegangan di udara begitu nyata. Ia mempersiapkan soto, tetapi aroma kaldu kali ini terasa lebih pekat, lebih amis daripada biasanya. Bayangan gelap muncul di sudut dapur, lebih nyata, seolah menunggu sesuatu. Saat Engkong menuangkan kuah panas ke mangkuk, panci besar bergetar. Hebat, membuat sebagian kuah tumpah ke lantai. Ia menelan ludah, tangan gemetar, dan merasakan kehadiran bayangan itu semakin dekat. Tanpa diduga, bayangan itu muncul lebih jelas. Kali ini sosok tinggi, gelap, dengan mata putih yang menatap lurus ke arah Engkong. Suara bisikan terdengar keras di telinganya. Sekarang waktunya. Tumbal kedua. Engkong terkejut. Tubuhnya membeku. Ia menoleh ke Pak Hadi dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah Pak Hadi mulai berubah. Kulitnya pucat, mata semakin kosong, dan gerakannya semakin kaku. Engkong menyadari korban kedua yang dimaksud bukan hanya simbol, tapi manusia yang nyata. Dan Pak Hadi menjadi sasarannya. Engkong panik, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan itu semakin mendesak, memaksa ia melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Engkong, berikan atau rasakan akibatnya. Bisikan itu menusuk telinganya. Napas Engkong tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasa perang batin yang luar biasa. Mengikuti permintaan bayangan gelap itu dan kehilangan moralitasnya, atau menolak dan menghadapi kutukan yang lebih besar. Ketika ia mencoba menarik napas panjang, Hadi tiba-tiba tersedak, tubuhnya terhuyung, dan Engkong merasa tangannya seakan terdorong untuk memegang pisau dapur yang tajam. Hatinya berteriak menolak, tapi sesuatu yang lebih kuat dari dirinya mengambil alih. Dalam kepanikan, Engkong memotong ayam yang seharusnya untuk soto dan darah. Ayam menetes, berceceran di meja. Bayangan itu tampak puas, tapi Engkong tahu ini baru permulaan. Sesuatu dalam malam itu telah berubah. Korban pertama adalah ujian. Korban kedua adalah kenyataan bahwa pesugihan itu menuntut pengorbanan nyata. Setelah kejadian itu, Engkong dudak di kursi belakang, menatap panci yang mengepul, tangan gemetar, napas tersengal. Ia tidak bisa menatap Pak Hadi yang kini duduk diam, seolah kehilangan kesadarannya. Bayangan itu menghilang, tapi jejaknya masih terasa.
Suara bisikan masih terdengar samar. Masih ada yang harus dibayar. Engkong menunduk, merasakan rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tahu malam berikutnya akan lebih berat karena harga yang harus dibayar semakin tinggi hari-hari berikutnya. Warung tetap ramai, tetapi Engkong tidak lagi bisa menikmati keberhasilan itu. Aroma soto yang dulu menenangkan kini membawa ketegangan. Ia sering menatap pelanggan, takut melihat bayangan yang tersembunyi di balik wajah mereka. Bahkan beberapa pelanggan yang datang tampak menghindari pandangannya, menatap sekeliling dengan ekspresi cemas. Engkong menyadari keberhasilan warungnya kini dibayangi oleh rahasia gelap yang terus menagih hutangnya. Engkong mencoba berbicara sendiri, mengingat semua peringatan dari pria tua yang memberinya resep. Keberkahan tak datang gratis. Tumbal pertama adalah permulaan. Kini, ia menyadari arti kata itu lebih dalam. Bayangan di malam hari bukan hanya sekadar ilusi, tetapi peringatan nyata bahwa korban kedua telah terjadi. Dan dunia yang selama ini ia anggap aman, kini penuh dengan kengerian yang menunggu untuk muncul kembali. Malam itu, Engkong duduk sendiri di kursi belakang. Hujan deras menimpa atap warung. Ia menatap panci soto yang mengepul. Napasnya tersengal, dan ia merasa beratnya tanggung jawab yang baru saja ia pikul. Warung yang dulu menjadi simbol keberhasilan, kini menjadi sumber ketakutan yang mengerikan. Ia tahu, setiap keputusan yang ia ambil selanjutnya akan menentukan hidupnya. Dan bayangan yang menunggunya di sudut dapur akan selalu ada, mengawasi, menuntut, dan mungkin menagih harga yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sejak kejadian korban kedua, Engkong tidak lagi bisa menjalani malam dengan tenang. Bayangan yang menghantuinya semakin nyata, seolah mengisi setiap sudut warung soto Betawinya. Hujan yang jatuh di luar kini bukan hanya latar suasana, tetapi pengiring teror yang menghantui. Setiap kali lampu neon berkedip, setiap kali panci bergetar sendiri, Engkong merasakan ketakutan yang lebih intens daripada sebelumnya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi semakin malam, semakin ia sadar bahwa teror itu semakin mendekat, menuntut sesuatu yang lebih besar. Pelayan warung mulai memperhatikan perubahan Engkong. Biasanya pria parubaya itu cekatan dan ramah. Kini selalu terlihat tegang, gemetar, dan sering menatap sudut dapur dengan mata waspada. Kadang, saat Engkong menyiapkan soto, sendok dan garpu jatuh sendiri, panci bergetar hebat, dan aroma amis menusuk hidung. Bahkan, pelanggan pun mulai merasakan keanehan. Beberapa menatap lurus ke Engkong dengan tatapan kosong, seolah bisa membaca rahasia yang ia sembunyikan. Beberapa berbisik satu sama lain, lalu buru-buru pergi, meninggalkan warung dalam keheningan. Yang menegangkan, suatu malam, hujan deras membuat jalanan sepi, dan warung hampir kosong. Engkong menyiapkan soto untuk dirinya sendiri, mencoba menenangkan diri. Ketika tiba-tiba bayangan muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. Kali ini, ia melihat sosok tinggi berbalut kegelapan dengan mata putih menatap lurus ke arahnya. Suara bisikan terdengar di telinganya, samar tapi menusuk. Engkong, waktumu hampir habis. Engkong menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba memalingkan pandangan, tetapi bayangan itu selalu ada di sudut matanya. Setiap langkah yang ia ambil di dapur terasa diikuti oleh sosok itu. Sendok dan panci bergetar, lampu berkedip lebih cepat, dan aroma amis semakin kuat, menyelimuti seluruh ruangan. Teror itu bukan lagi sekadar bayangan ia,
bisa merasakan kehadirannya secara fisik seperti hawa dingin yang menempel di kulit, menembus ke tulang. Engkong sadar bahwa malam itu akan menjadi titik balik. Ia tidak bisa lagi menghindar atau berpura-pura tenang. Setiap tindakan yang ia lakukan di warung, setiap keputusan yang ia buat, kini diawasi oleh kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Ia duduk di kursi belakang, menatap panci soto yang masih mengepul, dan merasakan tenggan-tenggannya gemetar hebat. Bayangan itu terus menatap, seolah menuntut sesuatu yang harus segera diberikan. Malam berikutnya, teror semakin intens. Pelanggan mulai menghilang secara misterius setelah memesan soto, hanya untuk kembali keesokan harinya dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Engkong merasa bersalah dan panik, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Bayangan yang menghantuinya menuntut sesuatu, dan korban kedua hanyalah permulaan dari harga yang harus ia bayar. Ia mencoba mencari jalan keluar, membaca buku resep tua yang dulu diberikan pria misterius itu, mencari petunjuk, tetapi kata-kata di dalamnya semakin kabur, semakin sulit dimengerti. Tak hanya bayangan, suara-suara aneh pun mulai terdengar lebih jelas. Kadang terdengar suara langkah kaki di lantai atas rumahnya, meski rumah itu kosong. Kadang terdengar suara bisikan di telinga, memanggil namanya dengan nada mengejek. Bahkan alat-alat dapur mulai bergerak sendiri. Panci terlempar, sendok dan garpu beterbangan, membuat warung yang biasanya hangat dan ramai kini terasa seperti sarang kengerian. Engkong tahu, keberhasilan yang ia raih datang dengan harga yang mengerikan. Malam itu, ia duduk di kursi belakang warung, menatap hujan yang membasahi jalanan, dan merasakan ketakutan yang menyesakkan. Ia tahu bahwa teror ini semakin mendekat, semakin nyata, dan tidak bisa lagi diabaikan. Bayangan itu seolah menunggu keputusan. Engkong, apakah ia akan menyerah pada permintaan gelap itu, atau mencoba melawan dan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk? Setiap detik terasa panjang, setiap napas seperti diperhitungkan oleh sosok yang mengintai. Engkong menyadari satu hal. Warung soto Betawinya yang dulu menjadi simbol keberhasilan dan kebanggaan, kini menjadi medan peperangan antara kehidupan dan kengerian. Bayangan itu tidak hanya menakutinya, tetapi juga menjeratnya dalam lingkaran dilema moral dan supernatural yang semakin menekan. Ia tahu, jika ia tidak segera mengambil keputusan, malam-malam berikutnya akan lebih mengerikan, lebih berdarah. Dan mungkin tidak ada jalan untuk kembali ke kehidupan normal dalam keheningan hujan dan cahaya lampu yang berkedip. Engkong menutup mata, mencoba menarik napas panjang. Ia merasakan tangan gemetar menempel di meja. Bayangan itu semakin mendekat, dan suara bisikan terdengar lebih keras. Engkong, waktumu hampir habis. Dengan jantung yang berdetak kencang dan kepala penuh ketakutan, ia tahu bahwa teror ini hanya awal dari rangkaian kengerian yang akan terus menghantui, dan tidak ada tempat aman, bahkan di warung yang selama ini menjadi sumber hidupnya. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta, menciptakan suasana kelam di sekitar warung soto Betawi. Engkong, lampu neon berkedip cepat. Bayangan gelap menari-nari di dinding, dan aroma kaldu yang biasanya menenangkan kini terasa pekat dan menyengat. Engkong duduk di kursi belakang, tangannya gemetar, napas tersengal, menatap panci soto yang mengepul. Bayangan yang menghantuinya beberapa minggu terakhir kini berdiri lebih dekat dari sebelumnya, menatap lurus dengan mata putih yang menembus kegelapan.
suara bisikan terdengar lagi, lebih jelas, lebih menyeramkan. Engkong, waktumu hampir habis. Tumbal pertama belum cukup, kau harus memberikannya lagi. Engkong menelan ludah. Ia tahu apa yang dimaksud tumbal kedua. Namun kali ini, sosok itu tampak lebih menekan, lebih menuntut. Hatinya bergetar. Sudah mencoba menolak beberapa kali, tetapi keberhasilan warungnya kini bergantung pada ketaatan terhadap kehendak gelap itu. Dengan tangan gemetar, Engkong menatap kotak kayu tua yang dulu berisi petunjuk tumbal. Ia membuka kotak itu dan menemukan beberapa benda aneh. Potongan tulang, bulu gelap, dan kertas berisi tulisan kuno. Di dalam hatinya, ia tahu, ia harus memilih korban kedua. Namun malam itu, kepanikan dan ketakutannya membuat ia salah langkah. Dalam kebingungan, ia mengambil potongan tulang dari kotak, tetapi secara tidak sengaja menjatuhkannya di lantai dan menyinggung alat masak. Sekejap kemudian, bayangan itu bergerak cepat, menekannya dari belakang. Engkong panik. Dan dalam kekacauan itu, ia melihat seorang pelanggan yang baru saja memesan soto. Seorang pemuda muda yang duduk di sudut warung diam, membeku. Wajahnya pucat, dan matanya terbuka lebar, tanpa ekspresi. Engkong tersentak, jantungnya seakan berhenti. Dalam ketakutan, tangannya mengambil pisau dapur yang ada di meja. Dan tanpa sadar, ia menusuk ke arah bayangan yang melintas. Tetapi pisau itu mengenai pemuda itu. Teriakan pecah, darah muncrat. Pelanggan muda itu jatuh ke lantai dengan wajah kaku. Napasnya tersendat. Engkong menatap dengan mata membelalak. Tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, bukan ini!" teriaknya dalam hati. Ia menyadari kesalahannya. Bayangan itu tertawa pelan. Sebuah tawa yang menusuk telinga, mengisi seluruh ruang warung dengan rasa ngeri. Teror itu bukan lagi hanya mengancam, tapi telah berubah menjadi tragedi nyata. Engkong mencoba menolong pemuda itu, tetapi napasnya terasa tersengal. Hujan di luar seakan menambah sunyi, dan kesendirian yang menekan. Pelanggan lain berteriak ketakutan. Beberapa lari keluar warung, meninggalkan Engkong sendirian dengan tubuh yang berlumuran darah dan bayangan yang terus mengintai. Sosok gelap itu menatap lurus, seolah puas melihat kesalahan Engkong. Malam itu, Engkong menyadari satu hal yang mengerikan. Pesugihan itu menuntut kesempurnaan, ketepatan, dan kepatuhan penuh. Satu kesalahan sekecil apapun bisa menimbulkan akibat yang fatal. Bayangan itu tidak memaafkan. Korban yang salah kini menjadi saksi dari kekuatan gelap yang menguasai warungnya. Setiap tetes darah di lantai seakan mengalir ke jantung Engkong, menghantuinya lebih dari apapun. Ia jatuh terduduk, napas tersengal, memandangi tubuh pemuda itu yang sudah tak bergerak. Hujan yang terus turun di luar seakan menambah beratnya malam, menimbulkan kesunyian yang mencekam. Bayangan itu masih berdiri di sudut dapur, menatap, menunggu keputusan berikutnya. Engkong tahu, kesalahan ini bukan sekadar tragedi. Ini adalah peringatan bahwa harga pesugihan lebih tinggi daripada yang ia bayangkan. Sejak malam itu, warung tidak lagi sama. Pelanggan yang datang mulai merasa ada yang aneh. Bisikan, bayangan, aroma amis, semuanya semakin nyata. Engkong hidup dalam ketegangan yang tak henti, merasa setiap langkahnya diawasi. Bayangan itu mengajarkannya satu pelajaran pahit. Keberhasilan yang diperoleh melalui kekuatan gelap selalu datang dengan konsekuensi mengerikan.
Engkong tidak tidur semalaman, duduk di kursi belakang, menatap hujan, darah, dan panci yang masih mengepul. Ia tahu, tragedi tumbal yang salah ini hanyalah permulaan. Teror yang sebenarnya akan datang lebih dekat, lebih nyata, dan mungkin tidak ada jalan kembali untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Bayangan itu menunggu, dan Engkong sadar bahwa setiap keputusan berikutnya akan menentukan apakah ia bisa bertahan atau akan terseret lebih dalam ke jurang kengerian pesugihan yang menelan hidupnya. Malam itu, warung soto Betawi Engkong tampak sepi, meski biasanya selalu ramai. Hujan deras menimpa jalanan, menimbulkan suara ritmis yang menambah kesunyian dan ketegangan. Engkong duduk di kursi belakang, menatap panci soto yang masih mengepul. Napasnya tersengal, tangan gemetar. Bayangan yang menghantuinya sejak beberapa minggu terakhir kini semakin menekan, semakin nyata. Ia tahu bahwa harga dari pesugihan yang ia jalani semakin tinggi, dan malam itu ia merasakan adanya ancaman baru, pengkhianatan yang berasal dari orang yang paling ia percayai, Slamet. Asistennya yang sudah bekerja bertahun-tahun masuk membawa bagi soto pesanan terakhir. Biasanya Engkong merasa nyaman dengan kehadiran Slamet, tetapi malam itu ada sesuatu yang aneh. Tatapan Slamet kosong, gerakannya kaku, dan senyum tipis yang biasanya ramah kini tampak dingin dan penuh misteri. Engkong menelan ludah, merasakan hawa tidak enak menelusup di punggungnya. Slamet, kau baik-baik saja? Tanya Engkong dengan suara serak. Slamet hanya mengangguk pelan, menundukkan kepala, dan melangkah ke dapur dengan gerakan lambat, seolah dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak malam itu, Engkong mulai menyadari tanda-tanda pengkhianatan. Bahan-bahan soto kadang hilang tanpa jejak. Panci yang biasanya stabil mulai terguncang, dan sendok serta garpu jatuh berceceran. Bayangan gelap yang menunggu di sudut dapur seakan tersenyum setiap kali Engkong menatap kekacauan itu. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Keberhasilan warungnya kini tidak hanya bergantung pada pesugihan, tetapi juga pada kesetiaan orang-orang terdekatnya. Dan kesetiaan itu mulai retak. Suatu malam, ketika Engkong sedang menutup warung, ia melihat Slamet berdiri di sudut dapur, menatap ke arah panci soto dengan tatapan kosong. Dengan hati-hati, Engkong mendekat. Slamet, apa yang kau lakukan? Tanyanya. Slamet menoleh, dan mata yang biasanya ramah kini dipenuhi aura dingin dan keanehan. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah mendekat, dan tiba-tiba panci soto terguncang hebat. Aroma amis menusuk hidung Engkong, dan lampu neon berkedip lebih cepat, membuat bayangan di dapur tampak bergerak liar. Engkong merasakan tangan gemetar menahan pisau dapur. Bayangan gelap muncul lebih nyata dari sebelumnya, berdiri di belakang. Slamet menatap lurus ke arah Engkong. Suara bisikan terdengar keras di telinga Engkong. Orang terdekatmu tidak setia. Kau harus memilih. Jantung Engkong berdetak kencang. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu bahwa malam itu pengkhianatan Slamet adalah ujian terbesar dari pesugihan yang ia jalani. Dalam kepanikan, Engkong mencoba menahan Slamet, tetapi Slamet menatapnya dingin, seolah tubuhnya dikendalikan kekuatan lain. Panci soto terguncang hebat lagi, sebagian kuah tumpah ke lantai, dan aroma amis semakin pekat. Engkong menjerit dalam hati, merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Bayangan itu tertawa pelan, suara yang menusuk hingga ke tulang, seolah menikmati penderitaan Engkong malam itu. Engkong menyadari kebenaran yang menakutkan. Pesugihan tidak hanya menuntut korban, tetapi juga membuat orang-orang terdekatnya menjadi
kekuatan gelap itu. Slamet bukan lagi sekadar asistennya, tetapi sudah menjadi pion dalam permainan horor yang menjerat Engkong. Setiap kesalahan, setiap ketakutan, dan setiap tindakan kini bisa menjadi malapetaka yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, Engkong hidup dalam ketegangan yang tak pernah berhenti. Setiap langkah Slamet diawasi, setiap gerakannya menimbulkan kecurigaan, dan bayangan gelap selalu ada di sudut mata. Aroma soto yang dulu menenangkan, kini menjadi pengingat bahwa keberhasilan yang ia nikmati datang dengan harga yang mengerikan. Engkong mulai menyadari bahwa pengkhianatan dari orang terdekat bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga jebakan psikologis yang menekan akal sehatnya. Suatu malam, saat Engkong sendirian di belakang warung, hujan deras menimpa jalanan. Lampu berkedip dan bayangan gelap menari di dinding. Slamet muncul dari dapur, menatap lurus ke matanya. Engkong menelan ludah, merasakan ketegangan yang memuncak. Ia tahu bahwa pengkhianatan ini hanyalah awal, bahwa malam-malam berikutnya akan membawa konsekuensi yang lebih mengerikan, dan bahwa warung soto Betawi yang dulu menjadi sumber kebanggaan kini menjadi sarang teror yang mengintai setiap langkahnya. Engkong duduk termenung di kursi belakang, napas tersengal, tangannya gemetar, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Ia sadar keberhasilan dan kengerian kini tak bisa dipisahkan. Orang terdekat yang ia percayai ternyata bisa menjadi ancaman paling nyata, dan bayangan gelap itu selalu menunggu untuk menagih harga yang belum ia bayar. Dengan hujan yang terus membasahi jalanan, Engkong tahu satu hal: pengkhianatan dari orang terdekat hanyalah permulaan dari teror yang jauh lebih besar. Malam itu, langit Jakarta gelap pekat. Hanya diterangi kilatan lampu jalan dan hujan deras yang membasahi jalanan. Warung soto Betawi Engkong yang biasanya menjadi tempat hangat dan ramai, kini sunyi dan mencekam. Lampu neon berkedip cepat dan bayangan gelap menari liar di dinding, seolah hidup sendiri. Aroma kaldu yang mengepul terasa lebih pekat, lebih amis, dan menyesakkan dada. Engkong duduk di kursi belakang, tangannya gemetar, menatap dapur yang kini dipenuhi aura ketegangan. Sejak pengkhianatan Slamet, Engkong hidup dalam ketakutan yang terus memuncak. Bayangan gelap yang menghantuinya kini lebih agresif, muncul lebih dekat, menatap lurus dengan mata putih yang menusuk hati. Setiap langkahnya di warung terasa diawasi, setiap gerakan terasa diperhitungkan. Hujan yang terus turun di luar menambah kesunyian yang mencekam, membuat setiap suara terdengar menggema dan menimbulkan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Tiba-tiba lampu neon padam, warung jatuh ke dalam kegelapan total. Hanya terdengar suara hujan dan derap langkah Engkong sendiri. Ia merasakan kehadiran sesuatu di dekatnya. Bayangan itu muncul lebih nyata daripada sebelumnya, menutupi sudut dapur, menatap lurus ke arah Engkong. Suara bisikan terdengar, keras, menusuk Engkong. Waktumu habis, harga harus dibayar. Engkong panik. Ia mencoba menyalakan korek api. Cahaya kecil memantulkan bayangan di dinding. Sosok Slamet muncul dari dapur. Tatapannya kosong, gerakannya kaku, seolah dikendalikan kekuatan gelap itu. Engkong menyadari malam ini adalah titik balik terakhir. Teror yang menghantui selama ini. Korban pertama, korban kedua, dan kesalahan tumbal sebelumnya. Semuanya memuncak malam ini. Ia tahu jika tidak segera bertindak, semuanya akan berakhir tragis. Dengan napas tersengal dan tangan gemetar, Engkong mencoba menenangkan diri.
Bayangan itu semakin mendekat. Tubuhnya gelap. Mata putihnya menatap lurus ke jantung Engkong. Slamet melangkah lebih dekat, menyatu dengan bayangan gelap, menjadi perwujudan pengkhianatan dan kutukan yang menjerat Engkong sejak awal. Engkong menatap panci soto, lalu meja, lalu Slamet. Ketegangan mencapai puncaknya. Tiba-tiba, dalam kepanikan, Engkong terdorong untuk mengambil pisau dapur. Tanpa sadar, ia menyerang bayangan itu. Sosok gelap berteriak, suara yang menusuk hingga ke tulang. Dan Slamet jatuh tersungkur. Darah muncrat ke lantai dingin. Tapi bayangan itu tidak hilang. Sebaliknya, ia semakin kuat menyelimuti Engkong dari segala arah. Napas Engkong tersengal. Jantungnya terasa nyaris berhenti. Dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Perang antara manusia dan kekuatan gelap itu terjadi di tengah warung. Panci terlempar, meja pecah, sendok dan garpu beterbangan, darah menetes, bercampur dengan hujan yang masuk dari pintu yang terbuka. Pelanggan yang tersisa berteriak ketakutan. Beberapa lari meninggalkan warung, meninggalkan Engkong sendirian. Dengan bayangan yang semakin mendekat, teror ini bukan sekadar ilusi, ini nyata, berdarah, dan tak bisa dihindari. Engkong sadar keberhasilan dan kekayaan yang ia raih melalui pesugihan telah menjerumuskannya ke kengerian yang tak terbayangkan. Bayangan itu semakin menekannya, menuntut harga terakhir. Dengan segenap keberanian terakhir, Engkong menjerit dan mencoba melawan, tetapi kekuatan itu terlalu besar. Bayangan menyelimuti tubuhnya, menyedot energi, dan seluruh warung menjadi saksi dari teror yang memuncak. Ketika fajar mulai menyingsing, warung soto Betawi yang dulu ramai kini hancur. Meja pecah, panci berserakan, darah menodai lantai dan dinding. Engkong tergeletak di lantai. Napas tersengal, tubuh penuh luka, dan tatapannya kosong menatap langit yang mulai terang. Bayangan itu perlahan menghilang dengan senyum tipis, meninggalkan warung dalam kehancuran dan kesunyian. Beberapa jam kemudian, warga sekitar yang datang melihat warung dalam keadaan mengerikan. Ada sisa-sisa darah, meja dan kursi berserakan. Aroma amis yang menusuk hidung. Warung soto Betawi yang dulu menjadi simbol keberhasilan. Engkong kini menjadi kuburan metaforis dari ambisi dan ketamakan yang membawanya pada pesugihan. Semua pelanggan dan Slamet yang selamat menceritakan tentang bayangan gelap dan teror malam itu, menyebarkan ketakutan yang menempel pada nama warung selamanya. Engkong tidak pernah lagi membuka warung itu. Ia menghilang dari kehidupan sehari-hari, meninggalkan warung yang menjadi saksi akhir berdarah dari perjalanan pesugihan yang dimulai dengan ambisi, berlanjut dengan teror, tumbal yang salah, pengkhianatan dari orang terdekat, dan mencapai klimaks mengerikan yang tidak bisa diperbaiki. Bayangan gelap dan kutukan pesugihan itu tetap menghantui kenangan siapapun yang pernah menginjakkan kaki warung soto Betawi itu.